Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita kembali video kali ini akan membahas materi tentang perpindahan momentum. Melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah membahas perpindahan momentum pada polling film. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan ke perpindahan momentum pada tabung silinder. Baik. Oke, aliran melalui tabung silinder atau sebuah pipa. Kita bisa lihat dari gambar di sini. Di sini sudah dijelaskan gambar yang pertama. Di sini ada titik 1, di mana di sini merupakan momentum masuk karena perpindahan viskos. Dia ke arah luar nih. Lalu ada 2, di mana 2 ini merupakan momentum keluar karena perpindahan viskos. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada poin ketiga dan keempat, di mana poin ketiga ini merupakan momentum masuk yang disebabkan oleh aliran, dan keempat adalah momentum keluar karena aliran. Sama dengan case-nya polling film, pada tabung silinder juga terdapat gaya gravitasi atau gravity force di sini. Di sini gravity force-nya mengarah ke arah bawah. Kemudian selanjutnya di sini ada poin ke-6, di mana poin ke-6 ini adalah gaya tekan yang bekerja pada permukaan silinder pada Z sama dengan 0. Sedangkan yang ke-7 di sini merupakan gaya tekan yang bekerja pada permukaan silinder pada Z sama dengan L. Itu perbedaannya. Kalau yang di atas adalah pada Z sama dengan 0, kemudian yang di bawah adalah pada Z sama dengan L. Karena di sini di gambar juga sudah terlihat, ini adalah L, kemudian R-nya atau jari-jarinya diketahui, kemudian di sini ada delta R, dan ini arahnya, arah Z dan R. Baik, ini lebih jelasnya kita akan lanjut ke gambar kedua. Oke, jadi di sini kita ambil satu buah tabung atau satu buah pipa silinder, di mana di sini dengan jari-jari R ya. Di sini dengan jari-jari R. Oke. Di mana di dalam sebuah pipa ini atau sebuah tabung silinder ini mengalir mengalir fluida, dan di sini dapat dilihat bagaimana distribusi kecepatan dari fluida tersebut. Ini bagian sisi kiri sini kita dapat melihat bagaimana distribusi kecepatan dari fluida yang mengalir di dalam sebuah pipa atau tabung silinder ini. Jadi untuk di bagian tengah ini di sini tidak ada hambatan. Sedangkan di pinggir dinding pipa ini, baik yang dinding atas atau dinding bawah, di sini terlihat ada hambatan. Sehingga nanti hambatan terbesar akan berada pada dinding pipa. Dan di bagian tengah pipa ini tidak ada hambatan.
yang artinya distribusi kecepatan di dalam pipa atau kecepatan paling tinggi akan berada di tengah-tengah pipa tersebut. Jadi kita bisa menuliskan kecepatan tertinggi itu adalah Vmax, V maksimal, itu ketika R sama dengan 0. Vmax-nya ketika R sama dengan 0. Dan dia berada di tengah karena tidak ada hambatan di bagian tengah ini ya. Kemudian kita lihat lagi di bagian dinding pipa. Di bagian dinding pipa ini, fluida memiliki hambatan. Kenapa bisa dikatakan memiliki hambatan? Ini karena fluida di sini dia bergesekan dengan dinding pipa, sehingga itulah yang disebut adanya hambatan. Sehingga di sini kecepatannya pun semakin menuju dinding, kecepatannya pun akan semakin mengecil. Oke, sehingga nantinya Vz di sini kita bisa tuliskan di sini ada Vz sama dengan 0. Jadi di dinding pipa ini Vz-nya sama bernilai 0. Vz di sini maksudnya karena kecepatannya mengalir ke arah z ya. Vz sama dengan 0 ketika R sama dengan jari-jari utuhnya atau R besar. Nih, kalau tadi Vmax-nya adalah ketika R sama dengan 0, sedangkan Vz-nya ketika R sama dengan R besar. Oke, di sini dikarenakan fluida terhambat oleh gesekan pada dinding pipa. Ya, jadi bisa disimpulkan kecepatan terbesar atau Vmax itu berada di tengah-tengah pipa, di tengah-tengah pipa, atau pada saat R sama dengan 0, dan kecepatan terkecil atau Vz akan sama dengan 0 ketika R sama dengan R besar. Oke. Jadi semakin jauh fluida dari dinding, semakin jauh fluida ini dari dinding, maka kecepatan aliran akan bertambah. Sebaliknya, jika fluida semakin mendekat ke arah dinding, ini, maka kecepatannya akan semakin menurun. Oke, selanjutnya ini adalah profil kecepatan fluidanya, aliran fluidanya. Nah, di sebelah kanan ini adalah untuk pendistribusi tegangan geser atau taunya. Jadi di sini harusnya ada garis-garisnya ya. Di sini ada garis. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk distribusi tegangan geser atau tau, dia akan berbanding terbalik dengan distribusi kecepatannya. Ini bisa dilihat kalau tadi Vmax-nya ini terjadi saat R sama dengan 0, maka tegangan gesernya atau tau sama dengan 0
akan berada di tengah. Akan berada di tengah. Oke, jadi sini dapat dituliskan pada saat R sama dengan 0, maka tau RZ akan sama dengan 0. Tau RZ di sini maksudnya tau ke arah R, tau ke arah R, dan kecepatan ke arah Z. Oke, jadi kalau dituliskan bisa seperti ini. Tau RZ, itu RZ akan sama dengan 0 saat R sama dengan kemudian berbanding terbalik ya, seperti distribusi kecepatan. Jika semakin dekat dengan dinding pipa, maka stir stress atau tegangan gesernya akan menjadi maksimal. Jadi kalau dituliskan bisa menjadi tau RZ dan tau RZ max akan sama dengan atau terjadi saat sama dengan R besar. Jadi berbanding terbalik. Kalau tadi di bagian tengah film itu berarti kecepatan maksimalnya, di mana R pada saat R sama dengan 0, tapi pada hal yang sama, pada saat R sama dengan 0, tau RZ-nya akan bernilai 0. Nah, kemudian di sini kalau VZ-nya sama dengan 0, yaitu pada saat R sama dengan R, maka itu tau RZ maksimalnya akan berada di dinding pipa. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya, sama seperti yang lalu, case falling film, tujuan kita mempelajari ini ada beberapa yang harus kita cari. Yang pertama adalah distribusi atau profil dari flux momentum. Selain distribusi flux momentum, kita juga harus mencari distribusi kecepatannya. Sini ada kecepatan maksimum atau VZ max, di mana kecepatan pada saat R sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada gaya gesek pada permukaan atau F, di mana tau atau gaya geseknya, tegangan gesernya pada saat R sama dengan R, sehingga gaya atau F akan sama dengan luas, di mana tau RZ pada saat R sama dengan R besar. Kemudian untuk debit aliran fluidanya atau Q, di sini adalah di Q sama dengan debit aliran pada luas penampang dan tegak lurus aliran setebal DR atau delta R ya. Jadi nanti bisa ditemukan persamaannya VZ
2 PR/DR. Oke, kemudian selanjutnya ada kecepatan rata-rata. Kita bisa menghitung juga nanti dari debit alirannya dibagi dengan pi kali dengan jari-jari kuadrat. Oke, sama dengan aliran melalui tabung silinder, ini juga contoh gambar aliran melalui anulus. Konsepnya sama, ini ada distribusi kecepatannya, ini adalah distribusi dari momentum flux distributionnya, distribusi momentum flux dari tegangan gesernya. Konsepnya sama dengan aliran melalui tabung silinder atau pipa. Oke, mungkin untuk penjelasan atau review materi tentang perpindahan momentum bagian aliran yang melalui tabung silinder sudah selesai. Nanti kita akan lanjut dengan contoh soal yang akan saya berikan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.